Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang hari ini. Teman-teman melihat kondisi market di mana saat ini sudah hijau ya. Walaupun harganya belum begitu signifikan berubah gitu teman-teman. Setidaknya di sini warnanya hijau ya, tapi ada beberapa juga yang masih merah. Oke. Dan kalau kita lihat dari price teman-teman, karena kita akan membahas price ya kan. Untuk saat ini mengalami kenaikan 3,46% teman-teman ya, per video ini dibuat. Nah, di sini teman-teman banyak sekali ya saya melihat itu food yang beredaran di luar sana perihal beras lah ya. Dan itu tergantung teman-teman menyikapinya gimana, mau disikapi percaya ya silahkan, enggak ya silahkan, karena enggak cuman 1-2 orang aja yang ngefood beras ketika harganya naik seperti ini teman-teman. Banyak ya food yang beredar, kalau kalian nyimak-nyimak lah ya. Saya adalah di beberapa grup gitu, cuman ya masa bodoh lah orang begitu, buat apa sih ditanggepin. Kalau saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Yang ngefood dan sebagainya banyak gitu teman-teman, tapi kalau saya pribadi karena saya yakin dengan beras ya masa bodoh lah seperti itu. Karena dulu sempat dirumorkan juga beras skema Ponzi, pernah ada artikelnya begini-begini dia akan scam dan sebagainya, tapi nyatanya sampai saat ini malah proyeknya dikembangkan ya kan. Iklan di mana-mana, terus saat ini sedang negosiasi Tier 1 ya, alias ada apa ya, bisa dibilang pendaftaran ke Tier 1 lagi ya, kemarin ke Binance sama ke Coinbase gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi food yang beredaran itu mungkin orang yang beli di pucuk, nggak kejemput-kejemput, emosi dan sebagainya bisa juga teman-teman. Atau mereka yang mungkin kemarin sempat setway lama ya di kepala 3, nggak sempat masuk, tahu-tahu naik, biar pada jual, biar pada panik dan sebagainya, dia ngefood itu. Ya bisa jadi hal seperti itu. Jadi tanggapan itu kembali ke teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat dari akun Twitter resmi Bitget di sini teman-teman, di sini 15 menit yang lalu ya teman-teman, nih kalian bisa lihat juga perkembangan daripada Brace ya, partnership di mana di sini dari tim Brewards ya teman-teman, untuk memperluas dukungan staking, farming dan DEX agregator mereka di Bitget Chain kayak gitu teman-teman. Jadi perkembangannya ada gitu teman-teman ya, perkembangannya ada untuk Brace ini sedang mengembangkan ya, secara garis besarnya sedang menuju ke adopsi massal jaringan BRC20 kayak gitu teman-teman. Ini kalau saya tangkap ya. Dan di sini teman-teman kalau kita lihat 2 jam yang lalu ya teman-teman, 2 jam yang lalu ini bisa kalian tahu lah ya. Tahukah Anda bahwa dari setiap 10 miliarder 7 akan berasal dari dunia kripto pada tahun 2030. Nah, maksudnya ini jadi gini teman-teman ya. Di tahun 2030 nanti akan tercipta miliarder baru ya, miliarder baru. Setiap 10 miliarder 7 miliarder tersebut berasal dari permainan cryptocurrency kayak gitu teman-teman. Tapi ya kalau ada 20 miliarder baru ya berarti kan sekitar 14 miliarder baru tercipta oleh cryptocurrency kayak gitu teman-teman maksudnya ya. Dan di sini dia ngetek si Elon sama CC Binance ya. Masa depan kita Elon dan CC Binance tahu betul gitu teman-teman. Jadi di sini ngeteknya memang si Cheng Pengsu nggak suka di tag ya teman-teman. Nah cuman di sini dia ngeteknya bukan masalah pelistingan, jadi nggak ada masalah juga gitu teman-teman, bukan masalah pelistingan ya. Di sini dia hanya ngetek Elon dan Cheng Pengsu itu menanyakan 10 dari 7 miliarder di 2030 ya teman-teman. Jadi 7 miliarder akan tercipta di dunia cryptocurrency. Nah, di sini dia menanyakan ke Elon dan Cheng Pengsu, mereka itu tahu betul gitu teman-teman. Jadi ini kalau saya pribadi nggak jadi masalah dia ngetek seperti ini, karena dia ngeteknya bukan bertanya kapan listing ya kan, ayo segera listing dan sebagainya. Enggak, yang enggak disukai CC Binance adalah ngetek pertanyaan pelistingan suatu aset cryptocurrency kayak gitu aja teman-teman. Oke. Nah, sampai sini saya harap teman-teman bahas, dan ini 3 jam yang lalu teman-teman ya.
Bisa kalian lihat juga misi Mars memuat gitu teman-teman. Nah, jadi di sini udah beberapa kali sih ya dari Bitget ini nge-tweet bahwasanya Kill Zero ATH baru, dan di sini sekarang dia misi Mars memuat gitu teman-teman ya. Jadi misinya pergi ke Mars, to the moon aliasnya seperti itu. Karena apa? Di tanggal 1 September nanti akan ada announcement teman-teman. Kayaknya announcementnya cukup menarik gitu teman-teman, karena dia juga udah nge-tweet ya kan di tanggal 1 September nanti, tinggal beberapa hari lagi teman-teman. Mungkin di 1 September bisa terjadi hal yang seperti ini gitu, yang dimaksud ATH baru, Kill Zero, atau bisa juga to the moon kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan selain dari itu teman-teman, di mana tekanan beli Bitget price melonjak harganya melonjak ya teman-teman, seharga 140%. Nah, sementara Solana dan Cardano ada turun gitu teman-teman, di mana reklame iklan yang ditunjukkan oleh Brace ini adalah the killer Solana ya teman-teman, the kill ya killer Solana kayak gitu teman-teman, di mana kalau kita lihat memang beberapa iklan yang beredar di akun Twitter ya, tulisannya pasti the killer Solana atau the kill Solana, the killer kalau nggak salah teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini lonjakan belinya juga meningkat sebesar 140%. Berarti menandakan masih banyak orang yang mempercayai si Brace ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat juga pasar bearish saat ini telah membunuh harapan banyak investor kripto untuk mengakhiri Agustus dengan bull run gitu teman-teman. Cuman sebagian besar koin telah menurun selama lebih dari seminggu. Sekarang dengan Solana dan Cardano menjadi salah satu koin yang kehilangan sebagian besar keuntungannya. Baik Solana dan Cardano telah anjlok sekitar 20% dalam 7 hari terakhir penulisan ini ya teman-teman. Namun Bitget price telah mengalami tekanan beli besar-besaran, sementara Cardano dan Solana telah mengalami tekanan jual. Melihat data CoinMarketCap, Bitget telah meningkat 140% teman-teman dalam 30 hari penulisan ini gitu teman-teman. Nah, jadi dalam jangka waktu 30 hari ini meningkat sebesar 140% teman-teman. Jadi menandakan memang ada sesuatu yang akan datang lah seperti itu, dan di sini minat para investor untuk masuk itu lebih dominan tinggi gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih percaya dengan food yang beredar di luar sana ya nggak apa-apa gitu, karena apa, keputusan itu semuanya ada di tangan Anda. Kalau saya pribadi ada food begitu, masa bodoh lah ya, orang saya beli pakai uang saya sendiri, saya untung juga saya sendiri yang nikmatin, saya rugi juga saya sendiri yang nikmatin gitu. Mereka nggak kalau rugi nggak mau ganti rugi, kalau untung nggak mau ngasih untung kan seperti itu. Jadi kalau saya masa bodoh aja gitu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu berhal beras ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.